Pertemuan kelima ini dalam mata kuliah simulasi logistik akan membahas mengenai merencanakan perbaikan sistem kerja. Jadi dalam Munsun kita sudah melakukan simulasi dan pasti ada hal-hal atau kendala-kendala yang dihadapi. Jadi kita coba cek bagaimana caranya untuk merencanakan perbaikan dalam sistem tersebut. Mengapa sistem kerja itu perlu diperbaiki? Yang pertama karena lingkungan dan pesaing kita itu terus berkembang. Jadi kita harus mengikuti, harus mengkondisikan perusahaan agar tetap bisa bersaing. Yang kedua untuk mendapatkan alternatif sistem kerja yang terbaik. Yang terakhir, upaya perusahaan dalam melakukan continuously improvement, yaitu perbaikan terus-menerus agar terus mendapatkan atau menerapkan sistem kerja yang paling baik. Nah, sistem perbaikan ini banyak, yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah mudah, murah, muri. Nah, mudah, murah, muri ini merupakan teknik identifikasi pemborosan atau waste yang terjadi di sebuah proses untuk membantu agar perusahaan menuju kondisi proses yang ideal. Jadi mudah itu apa? Mudah itu adalah pemborosan. Muri itu adalah kelebihan beban. Murah ketidakteraturan. Nah, ini nanti aspek-aspek dari mudah, murah, muri ini kita cek dalam pelaksanaan munsunnya ada tidak yang terjadi. Dan kalau ada yang terjadi sebaiknya kita identifikasi untuk kedepannya diperbaiki. Yang pertama adalah mudah, pemborosan. Yaitu segala sesuatu atau segala proses yang tidak diperlukan dan tidak memiliki nilai tambah. Jadi kalau dia sudah tidak ada perlunya, tidak penting lagi, dan dikerjakan tapi nggak ada value added, nah nggak usah, berarti itu termasuk dalam mudah. Jenis-jenis mudah, menunggu. Ada gerakan yang tidak memiliki nilai tambah. Kelebihan produksi. Proses yang sia-sia. Pengiriman. Bukan pengiriman secara normal ya, pengiriman yang tidak efisien atau tidak efektif. Persediaan berlebih. Nah, perbaikan ulang rework. Ini bisa menjadi aspek-aspek dalam mudah. Contohnya ini, mudah menunggu contohnya. Berhenti bekerja di jam kerja. Jadi masih jam kerja, berhenti untuk hal yang tidak memberikan nilai tambah dan bukan dalam tahap untuk istirahat. Nah, itu masuk ke dalam mudah. Contohnya kenapa bisa terjadi si mudah menunggu? Adanya keterlambatan material atau adanya mesin rusak. Kadang-kadang operator, pekerja itu bukan dia yang mau untuk diam tanpa kerja. Tapi karena material kurang atau belum datang, mesinnya juga breakdown. Nah, sehingga dia diam. Ketika dia idle time istilahnya ketika dia idle itu, nah itulah menjadi salah satu dari mudah menunggu. Nah, solusinya gimana? Solusinya biasanya harus ada sinkronisasi takt time. Kedatangan dengan pengeluaran pas. Pengambilan dengan pemeriksaan juga pas. Nah, jadi ada waktunya itu tepat. Setiap proses berjalan seperti roda berjalan, mengalir terus tanpa ada yang tersendat. Apa sih itu tadi takt time? Takt time adalah waktu rata-rata antara mulainya produksi satu unit dan unit berikutnya. Jadi jangan sampai waktu rata-rata antara mulai yang satu dengan mulai yang lain itu besar. Kita usahakan agar gap-nya itu kecil. Nah, sekarang adalah yang kedua, yaitu murah, ketidakteraturan. Baik dalam volume, beban kerja tidak stabil, atau fluktuasi. Fluktuasi apa? Bisa fluktuasi aliran barang, fluktuasi informasi. Nah, adanya ketidakteraturan. Kalau volume, ketidakteraturannya apa? Hari ini volume produksinya sekian, sore ganti, besok pagi beda lagi. Nah, itu ketidakaturan itu masuk ke dalam murah. Nih dia, contohnya nih, volume pekerjaan bervariasi, kadang segini, kadang sekian, kadang sekian. Ini sebenarnya hal yang wajar kalau misalkan adik-adik pernah dengar chess strategi, karena dia akan berubah-ubah, tapi biasa fluktuatifnya tidak besar. 5 turun ke 4, turun ke 3, nanti naik lagi ke 3,5, ke 4, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan jaraknya cukup jauh antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, itu bisa kita kelompokkan menjadi murah. Urutan kerja tidak beraturan, SOP-nya
membuat pekerjaan menjadi bolak-balik. Pekerjaan nomor 2 jauh di sini, pekerjaan nomor 3 jauh ke sini, keempat, jadi tidak lens balancing lah istilahnya. Oke. Ada juga pekerjaan tidak merata. Yang satu kerjanya santai, pulang jam 4, tank. Besok masuk boleh jam 9. Yang satu masuk jam 7, nanti lembur. Kerjanya kalau nggak selesai dia lagi yang ditelepon. Nah, itu beban pekerjaan tidak merata. Jadi, diusahakan jangan sampai ada ketidakteraturan murah ini dalam sistem kerja kita. Nah, kenapa sih murah bisa terjadi? Penyebabnya yang satu tidak ada pemerataan beban dan volume kerja. Siapa yang mau disuruh, disuruh. Yang kedua, tidak ada standar kerja atau SOP. Jadi pekerjaannya tidak berurutan. Yang terakhir, yang paling penting, tidak ada alat kontrol. Tidak bisa mengontrol ini pekerjaan A sudah sampai mana, pekerjaan B sudah sampai mana. Dampaknya gimana? Berarti penggunaan sumber daya berlebihannya karena dihitung pada pencapaian tertinggi. Maksudnya, ekspektasi perusahaan adalah bahwa SDM dia mampu bekerja 30 unit dalam satu hari, misalkan untuk produksi. Padahal yang bisa seperti itu hanya satu orang dan itu sudah sampai overtime, sampai lembur. Jadi itu ada menganalisa kemampuan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, lead time produksi sulit diprediksi. Ya karena dia terlalu berubah-berubah, jadi kapan kita harus pesan barang, kapan kita bisa mengantar, itu sangat sulit untuk diprediksi. Yang terakhir adalah stagnan, ya karena nggak berkembang, karena tidak ada alat kontrol, kita tidak tahu bahwa yang dilakukan salah, sehingga yaudah kita begitu-begitu saja. Jadi identifikasinya, tips untuk mengidentifikasinya, coba lihat, ada yang sibuk banget nggak? Ada yang santai banget nggak? Kalau misalkan ada yang seperti itu, nah biasanya itu ada indikasi terjadinya murah. Yang terakhir adalah muri, kelebihan beban. Beban mesin berlebih. Kendaraan berlebih. Beban karyawan melebihi kemampuan dia. Kapasitas gudang, kapasitas transportasi itu juga berlebih. Nah, ada kelebihan terhadap sesuatu kapasitas di dalam perbaikan warehouse, mesinnya. Kalau mesin gimana? Mesin kapasitasnya sebaiknya itu kerjanya adalah 23 jam sehari. Tapi ini benar-benar di non-stop, nggak mau stop. Mungkin ada mesin untuk diistirahatkan 1 jam kalau yang mesin non-stop gitu kan. Nah, ini nggak mau berhentikan sementara. Terus tanpa ada maintenance yang tepat atau sesuai. Kendaraan kapasitasnya hanya 400 kg di bawah 500. Kurang lebih seperti itu untuk muri. Yang paling sering itu adalah kelebihan beban karyawan. Kapasitas dia adalah mengerjakannya hanya ini, disuruhnya lebih besar gitu. Kenapa muri bisa terjadi? Penyebabnya yang pertama tidak ada standar kerjasama, nggak ada SOP, nggak ada evaluasi juga terhadap kerja saat ini sehingga dia tidak mau, perusahaan tidak mau capek-capek membuat standar. Yaudah selama bisa dikerjakan ya sudah. Yang kedua tidak tahu kapasitas standar, harus tahu ini kemampuan manusia bekerja sehari hanya 8 jam dengan istirahatnya mungkin 30 sampai 1 jam sehari. Kondisinya adalah duduk. Ergonomik aspeknya diperhitungkan. Nah, kalau muri ini bisa terjadi ketika tidak memperhitungkan aspek ergonomi dan hanya mengejar target. Pokoknya dikejar target penjualan, terserah mau dia karyawan ini sampai lembur, mau karyawan ini tidak kita perhatikan letihnya. Misalkan dia berdiri nih, SPG berdiri sampai 5 jam. Nah, kita nggak perhatikan, harusnya istirahat dulu di tengah-tengah misalkan. Oke, dampaknya mesin atau kendaraan cepat rusak, berarti biaya pemeliharaan. Di atas biaya pemeliharaan berarti ada biaya investasi ulang. Kita beli lagi kalau benar-benar nggak bisa diperbaiki. Karyawan kecelakaan atau sakit, biaya rumah sakit. Karyawan jenuh atau lelah, produktivitas rendah. Iya kalau dia masih bekerja, ternyata dia karena sudah jenuh dan lelah dia keluar dari tempat kita gitu. Nah, itu kan kerugian. Nah, coba cara mengidentifikasinya adalah mesin dan alat sering rusak di luar jadwal maintenance. Karyawan sering stres. Kalau seperti itu yang terjadi, nah biasanya ada muri di sistem produksi. Jadi yang kita harapkan adalah suatu sistem kerja atau sistem logistik dalam hal ini yang mampu menyediakan produk yang tepat, produknya tepat dalam jumlah yang tepat di waktu yang tepat, serta tidak memiliki waste atau pemborosan.
Tuh, jadi tolong diterapkan ini, dilihat-lihat apakah ada pemborosan ketika main monsoon, itu diminimalisir sedemikian rupa kalau bisa menjadi zero waste. Tuh. Oke, baiklah, sekian untuk materi kelima dalam mata kuliah simulasi logistik. Terima kasih atas perhatiannya.